Ya, kembali lagi di video untuk perkuliahan Fisika Dasar 2. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai induktansi ya. Nah, salah satu komponen yang paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronik ya, khususnya yang menggunakan arus bolak-balik itu adalah induktor. Ya, pada prinsipnya induktor itu sebenarnya hanya penghantar ya, konduktor gitu yang dibuat menjadi sebuah kumparan gitu atau gulungan gitu. Jadi kalau ada konduktor yang dibuat menjadi kumparan, itu sebenarnya udah bisa dianggap sebagai sebuah induktor ya. Nah, salah satu sifat dari induktor itu adalah kemampuannya untuk menyimpan energi. Nah, energinya disimpan dalam medan magnet. Nah, ukuran yang menyatakan besarnya kemampuan induktor untuk menyimpan energi itu disebut dengan induktansi ya, atau inductance. Nah, di bab yang sebelumnya, di materi yang sebelumnya, kita sudah menggunakan hukum Biot-Savart maupun hukum Ampere itu untuk menunjukkan besarnya medan magnet ya, besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang mengalir pada suatu konduktor atau ya kita tahu bahwa kalau ada arus mengalir pada konduktor itu di sekitarnya itu ada medan magnet ya di sekitar konduktor tersebut. Yang sudah pernah kita bahas itu adalah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus ya, mu 0 I per 2 VR, kawat melingkar mu 0 I per 2 R, pada solenoida mu 0 Ni, di mana N itu adalah banyaknya kumparan persatuan panjang ya, atau rapat kumparan persatuan panjang. Sedangkan kalau pada toroida itu mu 0 Ni per 2 VR. Nah, kalau kita perhatikan di semua persamaan ini, antara medan dengan I itu semua berbanding lurus ya. Jadi, semakin besar arus yang mengalir pada penghantar, itu medan magnetik yang dihasilkannya juga semakin besar ya. Bagaimanapun bentuknya, mau kawat lurus, mau kawat melingkar, mau pada solenoida, mau pada toroida, itu semuanya sama. Berbanding lurus antara medan magnetik dengan kuat arus yang menjadi penyebab dari medan tersebut. Jadi kita bisa tulis tuh ya, B itu sebanding dengan I. Nah, sedangkan kita sudah membahas konsep mengenai flux magnetik ya. Flux magnetik itu besarnya adalah banyaknya garis-garis medan magnet yang memasuki sebuah luasan tertentu. Artinya, si flux magnetik ini sebanding dengan besarnya medan magnet. Semakin besar medan magnet yang memasuki sebuah luasan, maka flux magnetiknya juga semakin besar. Jadi kita bisa tulis tuh, flux itu sebanding dengan besarnya medan. Jadi medan sebanding dengan arus ya, flux sebanding dengan medan. Artinya apa? Artinya flux itu sebanding dengan arus. Semakin banyak arus yang mengalir, berarti flux magnetiknya juga semakin besar gitu. Nah, kesebandingan antara flux magnet dengan arus itu tadi yang namanya induktansi. Jadi yang namanya induktansi itu kan tadi menyatakan kemampuan induktor dalam menyimpan energi. Nah, itu sama dengan kesebandingan antara arus ya, antara arus dengan fluxnya ya. Atau kebalik ya, kesebandingan antara flux magnetik dengan arus. Jadi L sama dengan flux dibagi I. Nah, kalau gitu kita bisa dapat definisi yang lain bahwa flux itu sama dengan L dikali dengan I ya. Nah, induktansi diri itu menyatakan tetapan kesebandingan antara flux magnetik dengan arus penyebabnya. Nilai induktansi ini bergantung pada geometrinya atau bentuknya ya. Jadi si bendanya bentuknya seperti apa dulu. Nah, ini akan menentukan besarnya induktansi diri dari benda tersebut. Sama halnya seperti kapasitas kapasitor ya. Kapasitas kapasitor itu tergantung pada geometri kapasitornya. Nah, ini juga sama. Si induktansi diri pada induktor itu bergantung pada geometri dari induktornya atau dari ukuran-ukuran pada bentuk dari induktornya ya. Nah, induktansi diri ini memiliki satuan Henry ya, atau dia itu setara dengan volt second per ampere. 1 Henry itu sama dengan 1 volt second per ampere.
Nah, ini ya, flux itu sama dengan L dikali I. Nah, artinya apa? Artinya, jika flux magnet berubah, ya, jika flux magnet berubah, maka kan timbul gaya gerak listrik ya pada ini sudah dijelaskan pada hukum Faraday ya. Kalau ada flux magnetik yang berubah pada sebuah kumparan, maka pada kumparan tersebut akan timbul yang namanya gaya gerak listrik atau GGL. Nah, artinya kalau tadi kan flux itu sama dengan L dikali I ya. Jadi GGL induksi menurut hukum Faraday itu sama dengan D flux dt kan ya, perubahan flux terhadap waktu. Nah, karena tadi kita sudah definisikan yang namanya flux itu sama dengan L kali I ya pada induktor ya. L kali I, maka L kali I bisa kita masukkan ke sini. Jadi GGL induksi itu sama dengan DLI dt ya. Karena L itu tadi sudah disebutkan induktansi itu hanya bergantung pada geometri, jadi dia tetap ya terhadap waktu dia tetap. Jadi L-nya boleh dikeluarin tuh. Jadinya GGL induksi itu sama dengan min L DI dt ya. Nah, karena dapat menimbulkan gaya gerak listrik ya, si GGL ini, si induktor ini ya, maka komponen yang mempunyai induktansi itu menjadi penting untuk dibahas ya. Komponen ini dinamakan induktor. Tadi ya sudah dikatakan bahwa ini adalah induktor. Yang biasanya dia berupa lilitan kawat atau kumparan, contohnya adalah solenoid ya. Nah, GGL yang timbul itu kan memiliki polaritas ya, memiliki kutub-kutubnya, ada kutub positif dan ada kutub negatifnya. Nah, si polaritasnya itu bergantung pada arusnya itu yang masuki atau arusnya yang melewati si konduktornya itu bertambah atau berkurang. Jadi perjanjiannya begini, kalau misalkan atau ini bukan perjanjian ya, memang begitu gitu. Memang induksi yang dihasilkan begitu. Nah, jadi jika arusnya bertambah ya, maka timbul GGL induksi kan ya. Nah, jika arus di sini bertambah, kenapa kalau arus bertambah timbul GGL? Kalau arus kan gini ya. eh, Pada percobaan Oersted sudah dijelaskan bahwa di sekitar arus itu terdapat medan magnet ya. Di sekitar arus itu terdapat medan magnet. Nah, sekarang berarti kalau di sini ada arus listrik, maka di dalamnya kan ada medan magnet ya. Nah, kalau arusnya konstan sih medan magnetnya juga konstan. Tapi kalau arusnya berubah, medan magnet berubah. Nah, menurut hukum Faraday, kalau medan magnet berubah artinya flux berubah, ya timbul GGL induksi gitu ya. Jadi, kesimpulannya ketika arus berubah, medan berubah, timbul GGL induksi gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi, nah, ketika arusnya itu bertambah, maka timbul GGL induksi. Nah, arah kutubnya itu ya, bagian kutub positif itu adalah bagian pada di mana arah arusnya datang. Jadi kalau misalkan arusnya bertambah, timbul GGL induksi. Ingat ya, GGL induksi ini kan melawan perubahan ya, melawan perubahan dari medan magnet utama ya. Jadi timbul GGL induksi yang arahnya kalau misalkan ini adalah plus di sini dan negatif di sini, maka dia dilawan dengan kebalikannya kan. Jadi dia menghasilkan GGL induksi yang plusnya itu ya di situ gitu. Plusnya itu di eh, plusnya itu di arah arusnya masuk gitu supaya dia melawan perubahan dari medan atau flux perubahan flux utamanya gitu ya. Jadi ketika arusnya bertambah timbul GGL induksi, nilai positifnya GGL induksi itu di arah kutub positif pada bagian datangnya arus ya. Kutub positif itu ada pada bagian datangnya arus. Nah, sebaliknya kalau misalkan arusnya tetap lewat dari situ tadi ya, tapi arusnya itu berkurang. Nah, ketika arusnya berkurang, timbul juga GGL induksi. Nah, tapi kebalikannya, yang di arah arusnya datang pada bagian datangnya arus itu kutubnya kutub negatif. Gitu ya. Itu adalah bagaimana kutubnya ya, kutub yang timbul GGL induksi karena perubahan medan yang disebabkan oleh perubahan arus ya. Nah, jadi jika arus bertambah ya, jika arus bertambah maka flux magnetik yang pada permukaan penampang kumparan atau solenoide juga akan bertambah ya. Nah, arus bertambah, flux bertambah. Flux berubah mengakibatkan GGL induksi. Nah, jadi bisa dilihat nih. Nah, ini kalau yang ini
Itu adalah medan akibat adanya arus ya. Nah, akibat perubahannya arus nanti ada medan lagi gitu. Jadi ada medan induksi gitu. Karena arusnya tidak tetap. Karena arus tidak tetap, medannya tidak tetap, maka ada induksi. Nah, atau induktansi. Nah, flux total pada kumparan ya tinggal dikalikan dengan, kan tadi flux itu sama dengan L kali I ya. Nah, itu tinggal dikalikan dengan jumlah dari kumparannya ya. Nah, jadi GGL itu sama dengan min L dI dt. Ini disebut dengan induktansi diri. Nah, itu induktansi diri kalau cuma satu. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya dua buah kumparan ya. Kalau kita punya dua buah kumparan, kemudian ada arus nih ya, ada arus masuk. Nah, medan magnet akibat arus pada kumparan pertama itu memasuki ya, kan ini ada arus masuk menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet memasuki kumparan yang kedua jadilah flux magnetik gitu kan ya. Nah, sekarang gini, kalau misalkan ini arusnya tetap, medan magnetnya tetap, maka di sini tidak akan ada timbul GGL induksi. Fluxnya ada nggak? Fluxnya tetap ada. Kan ada medan memasuki luasan ya. Fluxnya tetap ada, tapi dia tidak ada arus di sininya. Kalau arus di sini adalah tetap ya. Kalau arus pada kumparan pertama itu besarnya konstan, maka medan magnetik yang dihasilkannya juga konstan. Nah, medan magnetik konstan memasuki kumparan, ya ada flux, tapi tidak ada perubahan flux. Kalau tidak ada perubahan flux, maka tidak ada GGL induksi. Jadi, pada kumparan kedua itu tidak ada Tidak ada arus ya. Pada kumparan kedua tidak ada arus dan tidak ada medan induksi. Nah, tapi kalau misalkan arus dari kumparan yang pertama ini berubah-ubah terhadap waktu, maka medan magnetiknya juga berubah-ubah terhadap waktu. Nah, medan magnetik yang berubah-ubah terhadap waktu itu menghasilkan GGL induksi pada kumparan yang kedua ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan arusnya tetap, di sini tidak ada GGL induksi. Tapi kalau arusnya berubah, medan magnetiknya berubah, maka di sini ada GGL induksi ya. Nah, induktansi yang ditimbulkan itu disebut dengan induktansi bersama ya. Jadi N sekunder itu sama dengan M kali I primer. Nah, M ini itu adalah induktansi bersama ya. Induktansi bersama. Jadi GGL sekunder itu sama dengan min M dI dt. I-nya itu I primer ya, I primer. Ya. Jadi ini adalah cara kerja dari transformator ya. Jadi alat untuk merubah tegangan ya, tegangan listrik. Nah, jadi antara kawat yang primer dengan kawat yang sekunder sebenarnya tidak berhubungan ya. Jadi timbulnya arus sekunder bukan dari arus ini, tapi dari perubahan medan magnetik yang dihasilkan karena perubahan arus. Itulah kenapa transformator itu hanya bisa digunakan pada yang arusnya yang konstan ya, arusnya yang tidak konstan ya, arusnya yang berubah-ubah. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai rangkaian RL ya. Nah, oke, kita akan membahas mengenai rangkaian RL. Nah, rangkaian RL itu di situ ada apa? Ada resistor, kemudian ada induktor ya. Kemudian ada sumber tegangan ya. Nah, ada sumber tegangan, kemudian ada saklar. Jadi kalau misalkan si saklarnya ini diklik ke titik B, maka di sini tidak ada arus ya. Kenapa? Karena si sumber tegangan baterai di sini kan terpotong. Nah, kalau dia diklik ke titik A, maka ada arus ya. Karena jadi ini rangkaiannya jadi rangkaian tertutup si baterainya ini ya. Gitu ya. Jadi fungsi si saklar ini adalah untuk mematikan dan menyalakan arus ya. Nah, sekarang jika saklar itu di posisi A ya, jika kita klik si saklar ini di posisi A, maka itu akan timbul GGL pada induktor. Nah, kenapa? Karena dia akan timbul arus nih. Dia akan timbul arus, tadinya gimana? Tadinya tidak ada arus. Tadinya tidak ada arus, kemudian timbul arus. Nah, artinya apa? Artinya tadinya tidak ada medan magnet,
di dalam induktor, kemudian ada medan magnet. Jadi artinya ada perubahan flux magnetik. Nah, si induktor itu kan punya sifat untuk mempertahankan keadaan magnetiknya ya. Jadi kalau awalnya itu tidak ada flux magnetik, maka dia melawan perubahan flux magnetik tersebut. Jadi timbullah GGL induksi di sini. Nah, jadi GGL induksi ini memiliki arus induksi nantinya. Nah, arus induksi ini berlawanan dengan arus utama. Jadi melawan arus utama. Jadi si induktor ini punya sifat untuk melawan perubahan arus ya. Nah, untuk melawan perubahan arus, nah ini nanti induktor fungsinya adalah supaya si arus itu kalau pada alat-alat elektronik ya, supaya si arus itu tidak tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun gitu. Jadi dia itu bukan menghambat arusnya, tapi menghambat perubahannya ya. Jadi dia itu menghambat perubahan arus. Jadi kalau awalnya 0, dia inginnya tetap 0. Kalau awalnya besar, inginnya tetap besar gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita klik ini di A, kalau kita klik ini di A, maka ada GGL, ada hambatan, dan ada induktor ya. Menggunakan hukum Kirchhoff, kita bisa tahu bahwa GGL min IR sama dengan min L DI dt. Nah, kalau semua ruas ini dikali dengan 1/R atau semuanya dibagi dengan R, maka ini jadinya GGL per R itu min I sama dengan min L dibagi R ya. L dibagi R. DI dt sama dengan 0 ya. Nah, kita gunakan pengandaian bahwa X itu sama dengan GGL per R min I ya, sehingga kalau kita turunkan ya, X menjadi dx, ini habis, tinggal min I kan menjadi min DI. Jadi dx itu sama dengan min DI ya. Kalau kita ibaratkan X itu sama dengan GGL per R min I, berarti turunannya atau dx itu tinggal min I aja kan ya. Tinggal min I aja, min DI aja. Nah, jadi kalau kita masukkan nilai-nilai ini ke sini, GGL per R min I itu jadi X, ya, min DI itu jadi plus DX ya. Jadinya hasilnya adalah X plus L per R dx per dt sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita pindah ruaskan si X-nya ke kanan kan jadi negatif ya. Jadinya L per R dx per dt itu sama dengan min X. Nah, kalau L per R-nya kita pindah ke kanan, L-nya jadi ke bawah, R-nya jadi ke atas. Jadinya begitu. dx per dt itu sama dengan min R per L kali X. Nah, si dt-nya sama si x-nya kita tukar ya. dt-nya ke sana, x-nya ke bawah. Jadi dx per x sama dengan min RL dt gitu ya. Nah, dx per x kita integralkan kan ya. Kita integralkan jadinya adalah integral dari 1 per x itu adalah ln x ya. Ln x nah dengan batas-batas x awal dengan x akhir. Sedangkan min RL dt diintegralkan dt-nya menjadi t. Jadi min RL per t. Ini juga sih sebenarnya t0 sampai t akhir. Tapi kita anggap aja supaya mudah t0-nya sama dengan 0 ya. Jadi sisanya tinggal t akhir aja. Jadi min R per L kali t. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilai X dengan X0-nya, masukkan ke sini. Jadi kita dapat ln X per X0 sama dengan min RL T. Nah, sekarang dari sifat ln itu ya, logaritma natural. Kalau kita tahu ln X per X0 itu sama dengan min RL per T, berarti X per X0 itu sama dengan bilangan natural pangkat min RL per T. Ya, jadi X per X0 sama dengan min RE pangkat min RL min RT per L gitu ya. Ini kebalikan aja kan, kalau ln ini sama dengan X per X0 ln X per X0 sama dengan ini, berarti X per X0 itu sama dengan pangkat ini gitu ya. Nah, kalau kita kali X0-nya ke sana, pindah ruas ke kanan, jadinya kita bisa dapat bahwa nilai X tiap waktu itu dinyatakan dalam X sama dengan X0 kali pangkat min RL per T. RT per L ya. Nah, ini ya perjanjiannya ya. Bukan perjanjiannya, peraturannya bahwa kalau pangkat ln X itu sama dengan X ya. Jadi ini kenapa tadi itu? Berarti kan kalau ln X sama dengan pangkat X. Ya ini ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau pada saat T sama dengan 0, itu kan X0-nya sama dengan GGL per R. Nah, X0-nya GGL per R. Nah, kalau pada saat T sama dengan 0 arusnya adalah 0, karena awalnya kan tidak ada arus ya. Karena awalnya tidak ada arus,
maka kalau awalnya tidak ada arus, maka X0-nya kan, X itu tadi diandaikannya GGL per R min I. Jadi kalau pada saat T sama dengan 0, arusnya 0, berarti kan X itu sama dengan GGL per R gitu kan ya. Nah, sekarang kita masukkan ke nilai ini. X tadi kan GGL per R min I, GGL per R min I, kemudian X0-nya kita masukkan sama dengan GGL per R. Jadi GGL per R min I sama dengan X0 GGL per R aja. Jadi GGL per R aja kali bilangan natural kali RT per L. Ya. Nah, sekarang kalau pengen tahu I, ya tinggal pindah ruas ya. Min I-nya ke kanan, jadi plus GGL per R, pangkat RT, min RT per L itu ke kiri ya. Jadinya, atau bisa kita tulis I-nya duluan, boleh. I sama dengan GGL per R min GGL per R kali pangkat RT per L. Nah, ini GGL per R-nya boleh dikeluarin nih. Jadi kita keluarkan GGL per R-nya, berarti sisanya adalah yang di dalam kurung tinggal 1 min 1 min E pangkat RT per L. Nah, ini ada yang namanya konstanta waktu rangkaian ya, rangkaian RL. Nah, konstanta waktu rangkaian RL itu sama dengan L per R ya. Tau itu adalah L per R. Jadi, tadi kan RT per L. Itu bisa kita ganti menjadi T per tau ya, dengan catatan bahwa tau itu adalah sama dengan L per R. Jadi ini adalah konstanta dari rangkaian RL ya, konstanta waktu dari rangkaian RL. Jadilah kita dapat persamaan ini. Nah, ini menunjukkan besarnya arus setiap waktu. Nah, arus setiap waktu ternyata tidak linear. Ketika arusnya dinaikkan, atau ya ketika si saklarnya dinyalakan, ketika saklar ini dipindahkan ke A, arusnya itu tidak linear naik ke atas gitu, enggak. Kenapa? Karena ada induktor. Induktor dia menghambat perubahan arus. Dia menghambat perubahan arus sehingga grafiknya itu jadi begini, jadi melengkung. Jadi yang tadinya harusnya lurus ke atas gitu ya, jadinya dia melengkung. Melengkung gitu. Jadi dia dihambat penambahan arusnya oleh induktor. Nah, sebaliknya, ketika si saklarnya kita pindahkan ya ke B, ya, kalau saklarnya kita pindahkan ke B, nah, kalau saklarnya kita pindahkan ke posisi B, maka GGL itu terpisahkan dari rangkaian, artinya nggak ada lagi GGL. Ya, artinya arusnya yang tadinya ada arus jadi berkurang. Nah, terjadi pengurangan arus pada resistor. Maka kita gunakan hukum Kirchhoff. Jadi nggak ada GGL ya, sekarang mah nggak ada GGL. Jadi hanya min IR sama dengan min LDIDT sama dengan 0. Jadi kita pindah ruaskan min LDIDT ke kanan jadinya, tapi boleh kita tulis duluan jadinya LDIDT sama dengan min IR. Nah, ini kalau kita selesaikan persamaannya jadinya seperti ini. I sama dengan GGL per R, pangkat RT per L. Atau karena kita tahu bahwa konstanta waktunya sama dengan L per R. Jadi yang pangkat ini bisa kita tulis T per tau ya, dengan catatan tau itu adalah L per R. Ini kan kalau kita masukkan T per L per R jadinya T per L, R-nya ke atas jadi balik lagi ke sini kan ya. Nah, dengan I0 ini adalah GGL per R. Nah, I0 ini adalah arus ketika waktu T sama dengan 0 ya, ketika dia mulai untuk mulai dicabut gitu si saklarnya, atau kita mulai dipindahkan ke B gitu ya. Nah, jadi ketika si arus itu dihilangkan GGL-nya, arus itu nggak langsung drop ke bawah. Jadi dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa grafiknya arus ini nggak langsung ke bawah, tapi dia landai gitu, nurunnya itu landai ya. Jadi fungsi dari induktor ini adalah menghambat perubahan arus. Jadi ketika arusnya ingin dinaikkan, dia tidak tiba-tiba besar, jadi naiknya itu landai. Ketika dia diturunkan juga dia tidak tiba-tiba turun, tidak tiba-tiba drop gitu ya. Jadi turunnya juga landai. Itu adalah fungsi dari induktor ya. Jadi ingat ya, fungsi dari induktor itu adalah untuk menghambat perubahan arus. Nah, sekarang bagaimana dengan energi dalam medan magnet ya?
Nah, seperti halnya kapasitor yang menjadi media penyimpanan energi, tapi kalau kapasitor itu kita menyimpan energi, tapi energinya itu dalam medan listrik. Nah, kalau induktor itu kita menyimpan energi juga, tapi dia dalam medan magnet ya. Nah, karena kita tahu bahwa yang namanya daya atau power itu sama dengan dWdt ya, perubahan atau laju usaha setiap waktu gitu ya, dWdt. Kalau pada listrik itu kan sama dengan I kali V ya. Nah, kalau di sini berarti I kali GGL. Oke. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa dWdt itu adalah I kali GGL. Nah, GGL-nya kita gunakan yang tadi. GGL pada induktor itu adalah L dIdt. Jadi, kita bisa tulis bahwa dWdt itu sama dengan I kali GGL. GGL-nya adalah L dIdt. Jadi, dWdt sama dengan IL dIdt. Nah, ini sama-sama ada dt. Jadi, habis dt-nya. Jadi, sisanya adalah dW sama dengan LI DI ya. LI DI. L kali I kali DI. Nah, kalau yang namanya energi, energi itu kan integral dari dW ya. Jadi ini integral dari LI/DI. Nah, ini diintegralkan terhadap LI diintegralkan terhadap DI, L-nya kan tetap ya. Berarti L-nya adalah konstanta, tinggal I diintegralkan terhadap DI. Ya, berarti jadinya I kuadrat kali setengah ya. Jadi, atau kita bisa tulis U itu sama dengan LI kuadrat per 2. Nah, sekarang kita akan meninjau pada solenoida ya. Coba bayangkan kalau kita punya solenoida. Nah, pada solenoida kita sudah tahu bahwa besarnya medan magnetik itu adalah mu 0 Ni ya. Nah, mu 0 Ni. Nah, yang namanya flux magnetik itu kan A kali B ya. Kalau tegak lurus ya. Kalau tegak lurus kan tinggal A kali B aja. Nah, yang namanya flux magnetik itu kan A kali B. Nah, tapi kalau misalkan lilitannya lebih dari satu ya dikali N. Jadi, fluxnya itu adalah NBA. N kali B kali A gitu. Nah, sekarang kita masukkan B-nya. B-nya B pada solenoida, yaitu mu 0 Ni. Jadi, kita masukkan N kali mu 0 Ni ya. Nah, di mana N kecil itu kan apa? Pada solenoida N kecil itu apa? N kecil itu adalah rapat lilitan. Banyaknya lilitan per satu satuan panjang. Atau N per L ya, N besar per L. Jadi, bisa kita tulis karena N kecil itu sama dengan N per L, berarti N besar itu N kecil kali L ya. Berarti N besar ini bisa kita ganti dengan NL. N-nya N kecil ya, bisa kita ganti jadi NL. Nah, karena N-nya ini udah ada, ya, karena N-nya udah ada, di sini N kecil, berarti kan jadi kuadrat ya. Jadi N ini kita ganti menjadi NL, menjadi mu 0, N-nya jadi ada 2, jadi N kuadrat, terus ada L-nya, kali dengan I kali A ya. Nah, yang namanya flux, itu kan Li ya. Berarti induktansinya solenoida ini berarti kan flux dibagi I. Nah, fluxnya ini yang ini. Fluxnya ini mu 0 N kuadrat Li kali A. Kalau dia dibagi I, ya kan? Flux dibagi I kan berarti L itu. Berarti I-nya hilang dong yang sebelah sini ya. I-nya hilang berarti sisanya adalah mu 0 N kuadrat L kali A. Ini adalah induktansi pada solenoida ya. Nah, sekarang gimana dengan energi pada solenoida? Nah, energi solenoida kan tadi kita sudah hitung ya, energi pada medan magnet itu kan sama dengan Li kuadrat per 2 ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilai L-nya atau nilai induktansi dirinya ya. Induktansi dirinya tadi kan udah mu 0 N kuadrat L kali A. Masukkan ke sini, masukkan ke L. Jadi kita dapat mu 0 N kuadrat L kali A I kuadrat per 2. Jadi ini adalah energi yang dimiliki oleh solenoida. Nah, kemudian ada besaran lain yang namanya rapat energi ya. Rapat energi atau mu itu ya yang namanya rapat itu kan sesuatu dibagi volume ya. Rapat massa berarti massa bagi volume. Rapat muatan berarti muatan bagi volume. Berarti kalau rapat energi ya energi dibagi volume ya. Jadi U dibagi V. Nah, karena si solenoida ini berbentuk seperti silinder ya, berarti kan volumenya itu kalau silinder kan luas alas kali tinggi kan, ya. Silinder apa? Prisma ya, pokoknya segala jenis prisma itu kan luas alas kali tinggi ya. Nah, jadi A kali L.
tingginya itu tinggi ke samping maksudnya karena jadi panjang kan ini silindernya ke samping. Jadi volume silinder adalah luas permukaan dikali dengan panjang silindernya. Jadi V-nya bisa kita ganti menjadi A kali L. Nah, ini kan di atasnya juga udah ada A sama L. Jadi hilang dong A sama L-nya. Jadi sisanya adalah mu sama dengan mu 0 N kuadrat I kuadrat per 2 ya. Nah, sekarang eh kalau kita kali ya atas bawah dengan mu 0, jadinya mu 0 N kuadrat I kuadrat per 2 mu 0 ya. Kenapa sih harus dikali dengan mu 0 atas bawah? Karena ini coba lihat, ini mirip nih. Rumus ini mu 0 N kuadrat I kuadrat itu mirip dengan ini mu 0 NI ya nggak? Tapi kuadrat gitu. Tapi yang mu 0-nya nggak kuadrat. Jadi supaya mu 0-nya kuadrat, kita kalikan mu 0 bagian atas dengan bagian bawah. Jadi mu 0 kali mu 0 N kuadrat I kuadrat per 2 mu 0 ya. Jadi mu 0 kuadrat dong. Mu 0 kuadrat N kuadrat I kuadrat per 2 mu 0. Jadi kalau mu 0 kuadrat N kuadrat I kuadrat berarti B kuadrat dong. Karena B itu sama dengan mu 0 N kali I kan. Jadi kita dapat mu itu sama dengan B kuadrat per 2 mu 0. Ini yang namanya energi solenoida, sedangkan yang ini adalah rapat energi. Demikian ya materi untuk induktansi. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.